Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, usi min nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Hanya karena nikmatnya Allah kita masih bisa menjalani kehidupan pada saat ini. Tanpa berbekal nikmatnya Allah, tidak mungkin kita akan bisa menjalani kehidupan sampai saat ini. Karena itu, mari kita perbanyak mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqouli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kesempatan ini saya ingin mengajak kepada kita semuanya untuk memahamkan diri kita terhadap salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada kita. Mana doa ini sebetulnya sudah sering kita baca, sudah sering kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya ingin mengajak kita lebih untuk menghayati, memahami dan menghayati doa ini supaya nanti lebih bermakna dan memiliki kandungan makna yang mampu untuk merubah mulai pola pikir kita ini sampai kepada perilaku kita ini dalam kehidupan. Karena doa itu hakikatnya adalah sebuah permintaan, dan permintaan itu sesungguhnya harus kita ikhtiari juga, bukan sekedar kita meminta, tetapi kita ini juga melakukan sebuah upaya, sebuah ikhtiar bagaimana apa yang kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala ini akan dijabai oleh Allah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, doa yang saya maksud itu adalah doa yang sebetulnya agak pendek begitu, tapi muatan hidayahnya itu luar biasa di dalam doa itu. Tapi memang ini membutuhkan pemikiran yang mendalam sehingga sekali lagi doa itu memiliki makna di dalam jiwa kita ini. Doa yang saya maksud adalah Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami ini untuk senantiasa mengingat Engkau, zikir kepada Engkau, wa syukrika, dan senantiasa bersyukur kepada Engkau, wa husni ibadatik, dan senantiasa melakukan ibadah yang baik kepada Engkau ya Allah. Jadi ada tiga muatan doa yang ada di dalam doa yang baru saja saya sampaikan tadi. Yang pertama, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, a'inna ala dzikrika, ya Allah, tolonglah kami ini untuk bisa senantiasa mengingat kepada Engkau, senantiasa berzikir kepada Engkau ya Allah. Apa yang kita minta ini sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kita meminta dengan penuh kesadaran kepada Allah supaya Allah itu senantiasa membantu kita dalam rangka mengingat Allah, baik itu di dalam ibadah kita, artinya di dalam pelaksanaan ibadah, misalnya sholat begitu, atau juga di luar ibadah.
Bahkan ini yang sangat penting adalah doa ini, permohonan kita ini pada Allah, sekiranya Allah itu membantu kita untuk senantiasa mengingat Allah, utamanya tatkala kita ini berada di luar sholat. Kalau sholat ini insya Allah kita sudah sering melakukan yang seperti itu, dan insya Allah ketika kita sholat, sebagaimana kita fahami semuanya bahwa sholat itu salah satu di antara fungsi utamanya itu adalah mengingat Allah. Aqimis sholata li dzikri, tegakkanlah sholat itu dalam rangka untuk mengingat aku. Nah, persoalan kita ini ketika kita ini berada di luar sholat, apakah kita ini masih mampu mempertahankan kondisi yang senantiasa ingat pada Allah ini tatkala kita sholat ini kemudian kita bawa di luar sholat. Padahal di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyampaikan, jadi ingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus kita lakukan di dalam 3 kesempatan atau 3 momen dalam kehidupan kita ini. Dan sesungguhnya kita ini cuma memang di dalam tiga momen itu seluruh apa yang kita lakukan. Momen itu adalah yang pertama, alladzina yadhkurunallaha qiyaman, yakni orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah qiyaman, dalam kondisi berdiri. Kondisi berdiri ini maksudnya adalah kondisi di mana kita ini sedang melakukan aktivitas begitu. Jadi kita mohon pada Allah supaya tatkala kita ini melakukan aktivitas, apapun aktivitasnya itu, apakah aktivitas di kantor, apakah aktivitas di sekolahan, apakah aktivitas di pabrik, apakah aktivitas kita di pasar, apakah di sawah, di mana saja kita ini beraktivitas, sesungguhnya perintahnya Allah itu adalah supaya kita ini mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kalimat di situ itu bunyinya qiyaman ya. Qiyaman itu artinya berdiri. Nah, kita ini beraktivitas kan sebetulnya bukan hanya berdiri saja, tetapi qiyam di situ itu mengandung makna kita ini sedang beraktivitas. Yang kedua, waqu'udan, dan dalam kondisi duduk. Artinya dalam kondisi di mana kita ini sedang beristirahat. Tatkala kita ini beraktivitas kemudian kita ini beristirahat, itu adalah dalam kondisi kungutan, kita ini sedang dalam kondisi duduk. Kita juga harus meminta kepada Allah supaya kita ini selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala junubihim, dan yang ketiga itu kita harus mengingat Allah tatkala kita itu memang dalam kondisi yang betul-betul istirahat. Jadi kita ini kan sebetulnya tidak bisa lepas dari salah satu 3 kondisi ini, dan ketiganya ini kita harus minta pada Allah supaya kita ini betul-betul dalam kondisi selalu mengingat Allah, bukan sekedar melafalkan Allah tetapi mengingat Allah. Pengertian mengingat Allah di sini adalah kita ini muraqabah ya. Kita ini merasa dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sekedar lisan kita mengucapkan Allah, 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 tidak, tetapi bagaimana diri kita ini betul-betul dalam posisi apapun, dalam kondisi seperti apapun, itu mampu menghadirkan Allah, di mana ada keyakinan pada diri kita dalam kondisi apapun Allah senantiasa hadir untuk memantau seluruh apa yang kita lakukan. Ini penting sekali bagi kita supaya dalam posisi apapun kita ini senantiasa tetap berada di garis koridor yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Nanti ada korelasinya dengan yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua, wasyukrika, dan kami minta tolong ya Allah kepada Kau, syukrika, selalu mensyukuri nikmat panjenengan, selalu bersyukur kepada panjenengan ya Allah. Bersyukur ini adalah kelanjutan dari mengingat Allah.
Jadi ketika kita ini sudah memiliki perasaan bahwa di mana saja kita ini selalu dalam pantauan Allah, maka untuk selanjutnya kita ini akan menjadi insan yang insya Allah nanti atas bantuan Allah mampu untuk menjadikan diri kita ini senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin kita ini akan mampu untuk mensyukuri nikmatnya Allah tanpa kita ini berpikir tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesyukuran itu sesungguhnya kalau kita lihat dari sisi akar katanya ya, syukur itu berasal dari kata syakaro. Syakaro itu kalau di dalam kamus bahasa Arab setidaknya itu ada dua makna yang mendasar begitu, ada makna dasarnya itu. Yang pertama, syakaro itu bermakna hujan yang tidak terlalu lebat tapi bisa menumbuhkan berbagai rerumputan, yang rerumputan itu nanti bisa dimakan oleh binatang, kemudian binatangnya ini menjadi gemuk, kemudian memiliki nilai manfaat bagi manusia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, syakaro itu bermakna ya rerumputan itu sendiri yang sebetulnya tidak terlalu banyak tetapi mampu untuk menggemukkan binatang ternak. Jadi kalau kita lihat dari ini, sesungguhnya syukur itu adalah sesuatu keadaan di mana siapapun yang menerima sesuatu itu mampu untuk mengembangkan. Jadi mampu untuk mengembangkan sesuatu yang diberikan atau yang diterima itu menjadi sesuatu yang lebih baik, lebih bermakna. Makanya Allah menjanjikan di dalam Al-Quran, siapapun yang bersyukur itu akan ditambah, kan begitu. Jadi siapapun yang bersyukur itu akan ditambah kenikmatan itu. Karena memang makna dasar syukur itu sesungguhnya bertambah itu. Bahkan Allah sendiri mensifati dirinya itu dengan kata yang berakar dari kata syakaro, syukur itu. Coba kita perhatikan misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 147 itu Allah menyampaikan di sana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengazab kepada kamu sekalian, tidak akan menurunkan azab kepada kamu sekalian in syakartum wa amantum. Ada persyaratan, in syakartum wa amantum, ketika kamu itu bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di akhir ayat itu Allah sampaikan, wa kana Allahu syakiran alima, wa kana lan ono sapa Allahu Gusti iku syakiron, zat kang syukur, ngaliman tur kang mirsani. Jadi Allah mensifati dirinya itu sebagai zat yang bersyukur. Artinya apa? Sekecil apapun sesuatu yang diberikan hamba kepada Allah, walaupun Allah itu tidak membutuhkan sesuatu, maka Allah ini akan kembali memberi sesuatu kepada hamba yang telah memberikan rasa syukur kepada Allah itu dengan sesuatu yang lebih baik, dengan sesuatu yang lebih banyak. Jadi Allah sendiri itu mensifati dirinya itu dengan kata syakir, ya. Syakir, yang artinya Allah itu juga melakukan kesyukuran itu terhadap segala apa yang kita lakukan. Hanya sekali lagi di surat Ibrahim ayat 7 yang sudah insya Allah kita hafal itu, la in syakartum la zidannakum, jika kamu bersyukur pasti aku akan tambahi, kata Allah seperti itu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian doa ini yang ketiga isinya adalah wa husni ibadatik, dan kita mohon kepada Allah senantiasa kita ini menjadi orang yang ibadah kita kepada Allah ini adalah ibadah yang maksimal baiknya begitu. Apa hubungannya dengan syukur dan apa hubungannya dengan zikir? Ibadah yang terbaik itu
kalau misalnya kita mengambil pendapatnya Imam An-Nawawi di dalam Syarah Arba'in Nawawi, itu disebutkan bahwa puncak ibadah seseorang itu, baiknya ibadah seseorang itu dalam pandangan Allah itu manakala diletakkan di atas pondasi kesyukuran kepada Allah. Makanya ketika membahas tentang niat itu Imam Nawawi membagi niat yang karena Allah itu ada 3. Niat yang karena Allah itu ada 3. Pertama, niat karena merasa takut kepada Allah. Ini tingkatan ibadatul abdi. Kemudian yang kedua, katanya Imam An-Nawawi, niat yang karena Allah itu adalah niat di mana seorang hamba itu mengharapkan balasan dari Allah tatkala dia itu beribadah. Imam Nawawi menyebut dengan istilah ibadatul tujar. Jadi ibadah para pedagang, ibadah konglomerat, ibadah para pebisnis itu. Nah, yang ketiga, ibadah yang terbaik itu manakala diniati karena Allah dan bingkainya itu adalah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dulu Rasulullah itu ketika ditanya, engkau ya Rasul itu sudah dijamin masuk surga, tapi ibadahmu luar biasa, melebihi orang-orang yang belum dijamin masuk surga. Maka Nabi mengatakan, afala uhibbu an akuna 'abdan syakuran. Apakah saya tidak suka bila disebut sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah. Jadi doa ini meskipun isinya 3, tetapi sesungguhnya 3 dalam 1. Artinya 3 ini satu kesatuan untuk kebaikan ibadah kita ini kepada Allah. Memang awalnya kita ini harus memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita ini memperbanyak syukur kepada Allah. Dan yang ketiga ini kesyukuran kita kepada Allah inilah yang kemudian akan menjadikan wa husni ibadatik, menjadikan ibadah kita itu baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi mari kita bersama-sama apa yang sudah kita lakukan ini kita upayakan untuk kita pahami dan kita sadarkan pada diri kita ini, ya, supaya apa yang sudah kita lakukan ini semakin memiliki nilai bobot kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengabulkan permohonan, mengabulkan doa kita, utamanya ketika kita ini memohon pada Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berkenan membantu kami ini di dalam mengingat kepada Engkau, di dalam mensyukuri nikmat-Mu, dan di dalam berupaya untuk meningkatkan kualitas ibadah kepadamu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, ada kekurangan saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.